Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Dewi Teknik Pangandaran. Nah, saat ini saya kedatangan satu unit mesin cuci seperti yang terlihat ini. Dan mesin cuci ini mengalami kendala total, baik di bagian pengeringnya yang tidak bisa berputar sama sekali, maupun juga di bagian pembilasnya yang hanya berputar satu arah saja. Nah, sekarang kita ikutin bagaimana cara tercepat untuk menganalisa untuk mengetahui kerusakan dari unit mesin cuci ini. Dan sebelumnya silahkan like, share, and subscribe agar nantinya Anda dapat mengikuti video-video terbaru dari saya. Langsung saja kita untuk mengetahui kerusakan dari pengering ini, kita siapkan apometer dan stikernya kita pegang seperti ini. Lalu ujung kabel kita tempelkan di stiker ini dengan ujung kabel apometer. Untuk mengetahuinya, lalu kita putar timernya di sini. Dan jika nanti ada rangkaian tersambung atau kabelnya masih nyambung, maka jarum di sini, jarum di apometer akan terlihat bergerak ke atas. Dan jika putus, maka jarum akan diam seperti ini. Lalu kita putar saja, kita buktikan berputar jarumnya naik atau tidak. Nah, ternyata setelah diputar, jarum di apometer tidak bergerak sama sekali, berarti ini menandakan ada jalur kabel yang putus, entah karat ataupun digigit tikus, ataupun bisa juga saklar pintu di sebelah sini tidak tersambung, bisa juga indikasi saya seperti itu. Nah, kita matikan dulu. Selanjutnya kita mengecek di bagian pembilasnya, sama juga masih tempel seperti ini ujung kabel apometer sama ujung steker. Ini adalah cara tercepat saya untuk mengetahui agar bisa menganalisa kerusakan di mesin cuci ini. Yang bagian pembilas ini tidak berputar, dan walaupun berputar hanya satu arah saja. Dan kita lihat melalui apometer. Kita coba putar. Kita sudah mulai putar, harusnya jarum bergerak ke atas, lalu nanti bergantian turun, bergantian naik ke atas lagi, turun lagi, ke atas lagi. Nah, sekarang sudah terlihat jarum bergerak naik lalu turun. Nah, seharusnya ini saat ini harus naik kembali, tetapi lama di bawah, berarti betul-betul ini ada kabel putus atau gimana. Jadi kendalanya memang dinamo putaran hanya satu arah saja. Nah, ada setelah naik ke atas turun kembali, jedanya agak lumayan lama. Kalau yang normal tidak seperti ini, jadi hanya sekejap saja naik terus turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Nah, ini indikasikan berarti bahwa di jalurnya juga ada yang terputus ataupun bagaimana. Mari kita buktikan saja biar kita nggak penasaran lagi. Kita matikan saja dan kita nanti putar balik ini mesin cucinya. Kita buka dulu bautnya, kita buka sampai semuanya dibuka. Untuk memeriksa seperti ini memang harus kita buka juga yang bagian bawahnya. Semua kita periksa.
Nanti kita dahulukan yang bagian pengeringnya dulu, karena tadi awal juga kita periksa yang bagian pengeringnya. Kita telusuri kabelnya. Untuk mengetahui cara tercepatnya adalah kita langsung saja bagian timer, cari kabel warna merah dari plus. Ada merah di sini, ada 2. Kita periksa khusus ke timernya dulu. Timer kita putus dulu. Kita putus dulu timernya. Kabel timer yang mana harus setelah kita kupas dulu kabelnya. Ampermeter warna merah kita cari, yang ini. Terus yang keluarnya warna hijau, kita cari warna hijau. Nah, kita cari warna hijau, kita putus dulu kabelnya, kupas juga. Kita kupas, kita ukur dulu timer masih nyambung atau tidak. Tapi kalau dengar dari suaranya itu masih berfungsi. Kita lihat kabel merah satu lagi tadi mana? Nah, kabel merahnya yang mana ya? Nah, kabel merah udah dapatkan. Yang ini kita tempel di ujung ampermeter. Nah, kita lihat terus ke kabel warna hijau satunya. Yang mana hijaunya? Hijau ada 2. Nah, berarti yang ini kita tempelkan, lalu kita putar bagian timer mesin pengeringnya. Kita putar ya, nanti kedengaran suaranya. Nah, sudah kita putar, jarum bergerak atau tidak. Sambung. Yang kesuit, warnanya masih hijau juga. Kita ganti, kita tempelkan seperti ini. Lalu satunya lagi kabelnya warna abu-abu. Warna abu-abu kita potong dulu. Nah, di sini warna abu-abu kita potong dan kita tempelkan di ujung ampermeter yang satunya lagi. Nah, hijaunya sudah. Nah, terus abu-abu yang ke switch, ini switch pintu ya. Switch pintu posisi tidak tersambung. Switch pintu coba diangkat dulu, diangkat, diturunkan, tidak ada reaksi. Nah, seperti ini tidak bergerak, dan ini warnanya hijau. Kita gerak-gerakan, ini pintunya digerakkan seperti ini. Jarum ampermeter bergerak atau tidak. Coba saya lagi menggerakkan pintu dengan tangan satunya lagi di atas, ternyata jarum tidak bergerak.
sekarang berarti sudah diketahui bagian mana saja yang putus. Ternyata di bagian switch pintu ya, mungkin karena karat ataupun patah, biasanya karatan. Kita coba dulu dibuka. Ini sementara kamera di sini dulu, kita periksa. Diangkat, kita tarik dulu biar kelihatan. Ini switch pintu yang tidak tersambung jika dideteksi dengan apometer tadi. Nih, kalau pintu bergerak naik turun, ini pasti naik turun juga tersambung ya. Ini masih utuh, di dalamnya kita lihat seperti karatan. Kita semprot dulu menggunakan cairan anti karat. Kita cari dulu sebentar, kita semprot dulu switch pintunya, karena sudah diketahui kerusakan ada di sini dengan saklar yang tidak tersambung. Kalau bisa dilepas ya dilepas, dikerok dulu, tapi ini tidak bisa dilepas, nanti juga kotorannya entah akan rontok sendiri. Kita goyang-goyangkan dulu biar kotorannya luntur, dan setelah itu kita pasang kembali ke tempatnya semula. Ini adalah cara tercepat untuk mengetahui bagian mana saja yang rusak. Masalah lama atau tidaknya pengerjaan itu tergantung dari kerusakan. Nah, setelah itu sudah saya sambung kembali. Ini sudah disambung. Nah, sudah disambung, kelihatan. Ini saklarnya sudah sambung, dan kita lihat di apometer di bawah. Apometernya harus kelihatan. Kita perkecil dulu. Nah, apometernya pindah menjadi di sini, tidak kelihatan. Kita kabel masih tersambung ke kabel apometer, dan sekarang kita mau coba gerakan pintu dari mesin cuci ini. Bagian pengeringnya masih terhalang. Nah, sekarang saya gerak-gerakin pintunya, ternyata sudah tersambung. Berarti kerusakan ini ada di bagian switch pintu yang karatan. Sudah diketemukan satu macam kendala. Saya gerakin lagi. Nah, susah juga menggerakinnya. Ini sudah bergerak. Nah, pintu naik turun, switch pintu dinaikkan dan diturunkan, jarum di apometer kelihatan bergerak. Nah, solusinya sudah diketemukan, dan selanjutnya kita cari kerusakan yang kedua, yaitu di bagian pembilas yang hanya berputar sebelah. Tadi kita analisa di jalur mungkin ada yang putus, karena ini mesin cuci usianya sudah lama, dan juga kabel sudah pada kosong, sudah terlihat begitu kosong ya. Kita cari kabel warna kuning yang keluar dari timer pembilasan. Nah, kabelnya kuning, kita potong dulu. Nah, ini di sini kelihatan
penyambungan kabelnya kurang rapi, mungkin juga bisa longgar dan terlepas. Mudah-mudahan hanya itu saja. Kita urut juga kabel warna kuning. Ini dari atas satu, dari timer ya. Ini saya lepas. Ini yang dari atas, satunya lagi ini. Nah, ini dari timer. Kita potong juga di sini sama. Nah, kita potong seperti ini. Nah, lalu kita kupas. Tadi hanya berputar sebelah. Sekarang harus berputar, harus diketahui minimalnya kerusakannya di mana. Nanti kita analisa. Kita cari kabel warna merah juga, kabel jalur utama dari positif yang ada sikringnya. Walaupun sebenarnya mesin cuci bisa dibolak-balik stekernya, tapi indikasinya positifnya yang merah ini jalur utamanya. Nah, kita tempel seperti ini jalur utama. Nah, saya tempel, dan yang keduanya juga outputnya dari timer pembilasan kita tempel seperti ini. Lalu kita putar timer. Nah, biar nanti kelihatan di sini jarum bergerak atau tidak. Kita putar dulu bagian timernya. Nah, apometer bergerak turun. Nah, ini sebelahnya dulu ya. Nah, ini turun, berarti yang sebelahnya lagi kerja, cuman kita belum sambung. Minimalnya kita mengetahui ini sudah tersambung di sini. Kabel ini input utama, dan ini yang kuning keluar dari timer. Nah, sudah kelihatan bergerak. Kita ciriin dulu yang ini, kita talikan saja dulu, dipisah biar nggak ketuker karena kabelnya warnanya sama. Selanjutnya kita cari kabel kuning yang satunya lagi yang keluar dari timer pembilasan. Nah, udah dikupas, kita sambung. Kabel merahnya tadi mana yang belum diperiksa? Yang ini kabel powernya yang ini kita tempel, dan satunya lagi warna kuning outputnya ya, outputnya. Nah, sementara kita masih menyambung, tapi di apometer sudah kelihatan bergerak, berarti timer masih bekerja, masih normal. Putar kembali, kita putar pakai tangan satunya lagi tuh, masih berjalan, masih normal. Nah, dari pembilasan ini komponen timer masih berfungsi dengan baik. Nah, kita lepas saja, kita sambung lagi, lalu kita periksa langsung ke dinamonya ya. Ini dinamo ada tiga kabel. Kita putus dulu, dan kita kupas ujungnya untuk mengetahui, untuk mengukur jalur ini agar dapat mengetahui kerusakannya ada di sebelah mana. Kuningnya kita kupas lagi, dan kabel kuning dinamo sebelahnya kita kupas juga. Jadi tiga-tiganya langsung kita kupas seperti ini. Kabel dinamo kita pasang, ini sudah kosong seperti ini, sudah menghitam ya.
Ya mungkin bisa saja karena kabel hitam ini menjadikan arus tidak connect. Kita harusnya crop dulu nih pakai kabelnya, akan kita crop dulu yang sudah menghitam begini. Kita crop dulu, bisa saja dari kabel, dan kalaupun misalnya kabelnya jelek nanti kita potong dan kita ganti. Kita sambung ke kabel apometer yang sebelah sini. Kita ini akan mengukur dinamo bagian pembilasan. Nah, ini kabel tangan satu yang warna hitam sudah saya pegang menuju ke dinamo, dan satunya lagi ini ke dinamo sebelah kiri ataupun kanan tidak tahu. Jadi kita lihat saja di apometer ini. Tidak kelihatan, diperbesar dulu, Nah, kita coba ukur di sini jarum di apometer bergerak atau tidak. Nah, jarum di apometer bergerak berarti ini dinamo masih bagus, walaupun mesin cuci sudah lumayan lama, kayaknya sudah lama juga tidak dipakai karena kotorannya sudah banyak numpuk di dalam. Nah, ini sudah kita cek tadi ya, ini kabel hitam ke kabel ke pin apometer warna hitam, terus merah ke kuning, kita cek apometernya bergerak atau tidak. Nah, sekarang sudah bergerak, satu bergerak kelihatan walaupun samar-samar, dan satu lainnya lagi kita tempel di sini, jarum juga bergerak. Nah, berarti dua-duanya masih tersambung. Bisa jadi masalahnya dari kabel hitam yang ini memang sudah menghitam alias kosong ya. Nah, kita potong sampai habis yang warna hitamnya. Setelah sampai ke kuningnya baru kita sambung, karena biasanya akan normal jika kabelnya masih berwarna kuning. Tetapi ada satu hal yang saya lupa tidak divideokan. Sebelumnya mesin cuci ini harusnya di video dulu tadi sebelum dieksekusi seperti ini ya. Tapi kita tahulah bahwa tadi di apometer sudah jelas kelihatan. Kalau yang paham, yang mengerti juga sudah tahu bahwa memang mesin cuci ini di bagian pengeringnya tidak berputar karena terlihat ada apometer walaupun tidak di video. Tapi harusnya di video, tetapi ya karena itu sayanya juga lupa. Jadi mohon maaf saja, lupa, dan saya juga tidak punya obatnya untuk kelupaan ini. Kabelnya sudah saya crop dan kesininya agak lumayan bagus daripada yang tadi ya. Kita akan coba sambung kabelnya, mana tadi yang bagian pengeringnya dulu. Bagian pengering ini saja lah, biar nanti saya tidak lupa lagi. Nah, sekarang kita sambung bagian pembilasan. Ini adalah cara mudah, cara tercepat untuk mengetahui dari beberapa kerusakan mesin cuci, hanya untuk mengetahui. Jadi setelah tahu nanti bisa disimpulkan langkah selanjutnya harus bagaimana. Kita sambung-sambung dulu kabelnya, lumayan ribet juga. Jadi setelah disambung dikontrol kembali barangkali ada yang salah, dan setelah betul baru kita isolasi rapat dan rapihkan. Ini kabelnya masih ada yang tersisa belum tersambung. Oh, ini kosong juga nih. Oh, ini enggak seberapa nih. Sama kabel bagian LN, bagian netralnya.
sampai ini, dan kita ganti nanti kalau ada kabelnya, kabel kita ganti biar mesin cucinya berjalan dengan normal kembali. Sambungan sudah banyak, sudah tersambung semua, dan kita periksa lagi kalau ada yang masih terlewatkan. Periksa di semua jalur, dan setelah itu kita carikan solasi selotip untuk membungkus ujung kabel biar tidak ada konslet, biar tidak nyetrum. Satu persatu, yang penting asal nyambung dulu, dan nanti ada waktu santai kita rapikan lebih rapi lagi. Nah, sudah saya sambung semua, kabelnya sudah periksa, tidak ada yang terlewat, dan saatnya kita untuk mencoba menyalakan mesin cuci ini. Kita masukkan dulu kabelnya, nanti kita rapikan musuh, kita coba periksa apakah sudah tersambung atau belum. Saya tempelkan di sini, dan apometer sepertinya kelihatan ini masih ada yang nyambung di mana. Oh, apometer keputar sendiri saat menutup kasih ke atas. Oh iya. Nah, sekarang saatnya kita mengeceknya kembali sebelum menyalakan unit mesin cuci ini, yaitu cara tercepat untuk mengetahui sudah berfungsi atau belum. Kita tempelkan ujung apometer di sini seperti dari awal saya ceritakan, saya katakan. Nah, sudah seperti ini, seperti yang terlihat di tangan saya, kedua ujung kabel apometer ditempelkan di kedua ujung steker seperti ini. Pasti terlihat jelas ya, seperti ini. Lalu kita putar di bagian mana dulu yang kita inginkan ya. Kita karena awal tadi yang pengering dulu, jadi kita putar timer pengeringnya dulu ya, seperti ini. Nanti lihat di apometer sebelah sini jarumnya bergerak atau tidak. Jika sudah bisa bergerak berarti perbaikan ini selesai, dan jika tidak bergerak berarti masih harus dilanjut cari kerusakan ada di mana. Walaupun ini cara tercepat untuk mengetahui kerusakan dari unit mesin cuci ini. Lalu kita putar nanti ada akan suara terdengar. Nah, kita putar. Oh, jarum sudah bergerak. Nah, kita turunkan. Ya, sudah berhasil menyalakan bagian timer. Nah, yang kedua masih seperti ini. Kita putar bagian timer pembilasan ya. Nanti suaranya terdengar karena kameranya di bawah. Kita putar. Nah, bergerak, naik satu, turun, dan bergerak lagi. Ya, nggak lama bergerak lagi. Ini waktunya juga agak cepat, jadi menandakan bahwa timer sudah bekerja dan tersambung ke dinamo bagian pembilasan.
Nah, itulah cara saya, trik saya untuk mengetahui kerusakan dari satu buah alat elektronik. Nah, coba sekarang kita ganti posisi. Mesin cucinya terlihat sudah agak lama tidak dipakai, ditandai dengan kotorannya sudah menumpuk, sudah hitam dan banyak debu. Kita sekarang coba nyalakan juga, siapkan dulu colokan listriknya dan kita coba nyalakan. Ini sudah nyala, kelihatan. Nah, muter ke arah kanan. Mutar ke arah kiri. Nah, perbaikan kita ini ternyata berhasil dengan berputarnya dinamo di kedua arah, baik kiri maupun kanan. Nah, sudah menyala. Kalau kita masukkan, kita sekarang tes di bagian pengeringan. Agar spin kita coba pasang dulu, kita putar. Nah, mesin cuci bergerak, langsung berputar. Nah, berputar ya, berputar, berhasil dengan nyala kembali. Itu masih posisi timer masih ke bawah, dan kita buka kembali biar memastikan bahwa mesin cucinya sudah berjalan normal kembali. Kita lihat, nah, berputar. Sekian, itu adalah cara tercepat untuk mengetahui dari kerusakan mesin cuci. Itulah cara saya. Selanjutnya, jika Anda suka dengan video saya, silahkan like and subscribe agar nanti dapat mengetahui video-video terbaru dari saya selanjutnya.